Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan Gus Dur. Bahwa Gus Dur merupakan salah satu tokoh besar dan panutan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak orang yang belum mengetahui secara persis keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki oleh mantan Presiden keempat Republik Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Kesenian Kota Tegal mencoba menguak keistimewaan yang dimiliki oleh Gus Dur dengan menggelar acara tahlil budaya sebagai salah satu wujud memperingati 40 hari wafatnya tokoh pluralisme. Dalam kegiatan itu, selain menghadirkan sejumlah seniman untuk menampilkan sejumlah karya sastra, juga dihadirkan sebuah tokoh-tokoh yang selama ini dekat dengan Gus Dur. Bahwa seniman yang tampil antara lain Nana Eres, Dewi Eri Santoso, dan Tunas. Sedangkan tokoh-tokoh dalam acara talkshow yaitu mantan Mensesnek Bondan Gunawan, kemudian Wali Kota Tegal Iqmal Jaya, dan Ketua Majelis Umat Konghucu Indonesia. Dan giong-giong yang didaulat menggantikan Muhammad Yusuf atau Gus Yusuf yang tidak bisa hadir karena istrinya sedang sakit. Meski tahlil akbar yang diselenggarakan di depan gedung Biskup Dewa Kompleks Alun-Alun Kota Tegal dilakukan secara sederhana, namun hal itu tak mengurangi semangat warga Kota Tegal dan sekitarnya. Dengan tujuan apa? Untuk menyaksikan acara pagelaran yang akan ditampilkan oleh seniman. Dan mereka bahkan terlihat sabar menunggu sejak sore sebelum acara itu dimulai. Dalam acara itu, suasana berlangsung semarak dan seakan tidak ada sekat yang membatasi antara pejabat, tokoh agama maupun masyarakat. Mereka duduk bersama secara lesehan di atas karpet yang digelar di tengah jalan. Bahwa seniman Eko Tunas ketika tampil saat orasi budaya sempat membacakan kiriman SMS dari temannya yang menggunakan bahasa Mandarin. Bahwa dia menilai Gus Dur selain merupakan wali budaya juga seorang intelektual dalam bidang ekonomi, politik, maupun bidang kesenian. Dalam bidang kebudayaan, Gus Dur pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Taman Mini Ismail Marzuki. Bahwa beliau juga seorang yang pandai melawak, sehingga sejumlah pelawak sempat khawatir tidak laku, dan Gus Dur merupakan tokoh ulama besar. Bahwa Gus Dur pernah menilai kesenian memiliki kekuatan seimbang dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik. Oleh karena itu, kesenian sangat penting keberadaannya. Dan Ketua Majelis Agama Konghucu, yakni Giong-Giong, menuturkan bahwa ketika Gus Dur berkunjung ke Kota Tegal, beliau mengaku
mendapatkan jimat yang sangat luar biasa saat itu, bahwa beliau diperbolehkan memainkan barongsai dan menyempatkan diri untuk membubuhkan tanda tangan di barongsai. Dan ternyata ketika barongsai tersebut diikutkan dalam lomba barongsai tingkat nasional, menang sebagai juara pertama selama 2 tahun berturut-turut. Tidak hanya itu, Giong-Giong juga mengaku kagum dengan gaya dan keberanian Gus Dur saat menjabat sebagai presiden. Sebab apa? Berani melawan arus dengan mengeluarkan kebijakan memperbolehkan kepercayaan Imlek dan mengakui adanya agama Konghucu yang selama ini didambakan warga keturunan Tionghoa. Tak kalah dengan Giong-Giong, wali kota Tegal, Iqmal Jaya, dalam kesempatan itu juga memaparkan sejumlah pengalamannya ketika kenal dan dekat dengan Gus Dur, bahwa ia mengaku selama dekat dengan Gus Dur sempat ikut menunggu dan merawat Gus Dur sewaktu masih sakit. Bahkan ketika akan mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal, Iqmal Jaya meminta petunjuk dan arahan untuk memenangkan pilkada. Bahwa Iqmal juga mengaku bermimpi bertemu Gus Dur dan minta masuk ke NU atau Nahdlatul Ulama. Bahwa 1 minggu sebelum wafat, Gus Dur sempat berpesan kepada dirinya dalam bahasa Jawa, yakni le dadiya wong sing wani tur nekat lan iso ngedan. Bahwa menurut Iqmal, pesan itulah yang kini dijadikan pemacu semangat untuk terus dan berani serta nekat guna memajukan dan menyejahterakan masyarakat kota Tegal. Dan sementara itu, mantan Menteri Seknek, yaitu era Presiden Gus Dur, Bondan Gunawan, mengatakan bahwa salah satu kehebatan Gus Dur yakni tidak pernah marah dan tidak pernah melawan terhadap adanya perbedaan. Bahkan ketika diminta turun dari jabatannya, yakni sebagai presiden, dan keluar dari istana, hal itu ditanggapi dengan senang hati. Bahwa menurut dia ketika 100 hari menjabat sebagai pemimpin negara, sebagian besar waktu digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Dan ternyata upaya tersebut dilakukan untuk membuktikan kepada negara lain kalau Indonesia tetap aman dan kuat, sehingga tidak ada upaya dari negara lain untuk menguasainya. Padahal saat itu di dalam negeri, yaitu pasca reformasi, masih kacau balau. Oleh sebab itu Gus Dur merupakan ahli berbagai bidang, baik bidang keamanan, budaya, ekonomi, dan pertahanan. Demikianlah kisah tentang keistimewaan Gus Dur.